Nah, ini sekarang ada pertanyaan dari Pak Jeff. Sekalipun Paulus mempunyai masa lalu yang kelam, Tuhan Yesus memakainya sebagai alatnya untuk kabar keselamatan. Nah, ada 3 poin pertanyaan di sini. Apakah Yudas itu bisa seperti Paulus, atau kenapa Yudas itu tidak bisa seperti Paulus, Pater? Nomor 1 dari semuanya, Yudas tidak mengalami pertobatan. Paulus mengalami pertobatan, maka saya tadi sebut dengan kata istilah di dalam bahasa Yunani, metanoia. Artinya, metanoia itu begini, Inge. Kalau saya mengatakan tadinya, saya bilang sama Inge, enggak, ke kanan itu yang benar, ke kanan di sana. Dia mulai ragu-ragu, tapi saya mengatakan ke kanan di situ. Tetapi ketika aku yang tadinya yakin ke kanan itu dan bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan kepadaku, salah kamu ke kanan, mesti ke kiri. Dan saya mengatakan, ya Tuhan, ke kiri, aku ikut engkau, bukan engkau ikut aku. Maka aku ke kiri. Dan aku mengatakan, ingat salah loh, ke kanan itu. Kiri, kita mesti ke kiri. Ayo kita ke kiri. Sedangkan Yudas tidak mengalami pertobatan itu. Dia hanya merasa begitu tidak mengerti tentang Yesus. Dia berpikir Yesus is the best. Artinya Yesus dapat menyelesaikan sendiri perkaranya. Yesus itu begitu pandai menghadapi. Diserang macam-macam, dipancing macam-macam. Yesus berhasil selalu mengalahkan orang-orang di sekitarnya. Maka Yudas juga berpikir, Yesus pasti bisa meloloskan diri. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah ada dalam dia kok di situ. Tetapi Yudas mulai terkejut. Yesus ditangkap, Yesus diam. Dipukuli, diludahi, diseret, dia diam. Di dalam pengadilan Yesus nggak banyak ngomong. Dan akhirnya dia mendengar orang mulai berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus tidak membela diri apa-apa. Yudas merasa, aku tidak kenal dia lagi. Dan Yudas mengambil keputusannya bahwa aku gagal, dan selesai. Sampai digagal itu. Beda dengan Petrus. Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Karena tidak mengerti kenapa Yesus bisa begini. Dia menyangkal 3 kali. Tetapi ketika ayam berkokok dan Yesus memalingkan wajahnya kepada Petrus, 2 atau 4 mata ini saling memandang, membuat Petrus teringat akan kata-kata Yesus. Petrus menangis dan berlari pergi. Ini gambaran menuju pertobatan. Dan Petrus berubah. Tetapi Yudas tidak sampai kepada pertobatan itu. Ya, oke. Baik, Pater. Jika demikian, apakah Yudas masih dikatakan tergolong dalam kelompok 12 Rasul Yesus, Pater? Menurut Kisah Para Rasul tidak lagi. Karena terus dikatakan Yesus menampakkan diri, sudah dari Injil, itu ya bagian akhir, sesudah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid. Dan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa para rasul kemudian berunding untuk menambahkan bilangan menjadi 12 kembali karena Yudas tidak ada. Maka mereka buat persyaratan siapa yang kurang lebih bisa menggantikan Yudas. Dan di dalam persyaratan itu, dan mereka doa kepada Roh Kudus, akhirnya pilihan jatuh kepada Matias, sehingga jumlah mereka kembali menjadi 12
rasul. Itu kurang lebih. Baik, Pater. Nah ini Jeff juga bertanya, apakah dosa Yudas tergolong dosa berat karena menghujat Roh Kudus? Ya, bisa tergolong dengan dosa menghujat Roh Kudus karena dia mengikuti suara hatinya yang tidak benar itu dan tidak bergeming. Jadi dia mengikuti sesuatu yang kegelapan itu dan dia tidak berubah sama sekali. Masih ingat dengan caranya sendiri, penginjil Yohanes mengisahkan perjamuan drama di dalam perjamuan malam terakhir. Yohanes menulis banyak dan panjang sekali. Bab 13, 14, 15, 16, 17, 5 bab sendiri, jadi seperempat dari Injil Yohanes itu ada di ruang perjamuan malam. Nah, apa yang terjadi? Salah satunya yang saya sebut dengan drama, yaitu ketika Yesus mengatakan, salah seorang dari antara kalian akan mengkhianati aku. Petrus yang ada di seberang meja itu memberikan tanda. Tanya siapa itu. Maka murid yang dikasihi Yesus, Yohanes, yang sedang bersandar di bahu Yesus bertanya, siapa kamu? Maka Yesus menjawab, dia yang buru-buru mencelupkan rotinya ke dalam piala ini. Nah, sudah. Nyatanya Yudas maju ke depan, lalu dia celupkan roti itu dan makan itu. Dan dikatakan di dalam Injil Yohanes, sejak saat itu dia dipengaruhi oleh kuasa setan. Ya, dipengaruhi oleh kuasa setan. Sampai Yesus mengatakan, lakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Karena dia tidak bisa lagi. Dia begitu yakin dengan apa yang akan dia lakukan, dan setan mendorong lagi kepada dia, sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi roh bekerja di dalam dirinya. Nah, itu yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Itu bukan hanya saya menghina Roh Kudus, tetapi saya tidak memberikan tempat pada Roh Kudus untuk berbicara lagi di dalam suara hati saya yang murni. Ya, baik.